Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurpadila Siregar dari semester 3 jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Teologi Islam. Di sini saya akan membahas tentang Jabariyah. A. Pengertian Jabariyah dan asal-usulnya. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Di dalam Kamus Munzid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Adapun mengenai latar belakang lahirnya aliran Jabariyah, tidak adanya penjelasan yang syar'i. Abu Zarah menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Paham Jabariyah ini dalam sejarah teologi Islam ditonjolkan pertama kali oleh Ja'ad ibnu Dirham. Tetapi yang mengembangkannya kemudian Zam ibnu Sofwan dari Khurasan. Zam ibnu Sofwan merupakan pendiri golongan Zamiyah dalam kalangan Murji'ah. Ia ikut dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Zam yang terdapat dalam aliran Jabariyah sama dengan Zam yang mendirikan golongan Al-Zamiyah dalam kalangan Murji'ah sebagai sekretaris dari Syurian ibnu Al-Harits. Ia turut dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. B. Tokoh dan pemikiran Jabariyah. Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Adapun tokoh dari Jabariyah ekstrim yang pertama yaitu Zam bin Sofwan. Nama lengkapnya adalah Abu Mahrus Zam bin Sofwan. Ia berasal dari Khurasan. Pendapat Zam yang berkaitan dengan persoalan teologi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. Yang kedua yaitu iman adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini, pendapatnya sama dengan aliran kaum Murji'ah. C. Kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Yang kedua yaitu Ja'ad bin Dirham. Ia dibesarkan dalam lingkungan orang Kristen yang senang membicarakan tentang teologi. Ja'ad secara umum sama dengan pikiran Zam al-Qurabi yang menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Al-Quran itu adalah makhluk. Oleh karena itu, ia baru sesuatu yang baru. Itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. C. Yaitu manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Selanjutnya yaitu yang termaksud tokoh Jabariyah moderat sebagai berikut. Yang pertama yaitu An-Nazar. Nama lengkapnya adalah Husain bin Muhammad An-Nazar. Para pengikutnya disebut An-Nazariyah atau Al-Husainiyah. Di antara pendapat-pendapatnya yaitu sebagai berikut. A. Yaitu Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Itulah yang disebut hasab dalam teologi Al-Asy'ariyah. B. Yaitu Tuhan tidak dapat dilihat akhirat, akan tetapi ia menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati atau makrifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Tokoh yang kedua dari Jabariyah moderat yaitu Ad-Dirar. Nama lengkapnya adalah Dirar bin Amir. Pendapatnya tentang perbuatan manusia sama dengan Husain An-Nazar, bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatan dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. C. Dalil-dalil yang menjadi dasar ajaran Jabariyah. Terlepas dari pendapat-pendapat tentang awal lahirnya aliran ini,
Dalam Al-Quran sendiri banyak terdapat ayat-ayat yang menunjukkan tentang latar belakang lahirnya paham Jabariyah. Seperti dalam surah As-Saffat ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.